Karena skate tuh beda dari yang lain soalnya skate tuh banyak temen, terus kayak makin banyak kenal sama dari luar kota, terus dia tuh nggak pernah, yang aku ngerasain tuh nggak pernah milih kayak kamu tuh agama apa, kamu rasnya apa. Dia kayak ya udah kita bawa papan main aja bareng, udah dari situ tuh aku buat yang kayak mau ngerantau ya bagus lah. Buat ngebentuk mental, bener. Jadi kalau pulang ke daerah sendiri, ya elah gini doang gitu, udah gampang. Oke, kembali lagi di Inside Issue episode 6. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Jujur nih, gue agak susah nih nyebut namanya nih gue. Mending disebutin sendiri aja kali ya. Boleh. Nama aku Gregorius Alwin dari Surabaya. Perkenalkan ya. Thank you. Apa kabar, Win? Ya, baik. Baik. Apa kabar juga? Baik. Gimana nih perjalanan dari rumah ke sini? Dari Luar biasa. Kosan. Dari kosan? Rumah belum. Kosan lumayan jauh sih. Jauh nggak ya? sih? Aku emang nggak hafal jalur aja sih. Kamu tinggal di Kemang kan? Iya. Untuk Kemang sini tuh lumayan Jakarta sih. Selatan. Jakarta. Sini tuh Jakarta Utara. Lumayan. Apa nikmatin kan tidur di mobil, jadi nggak berasa. Bener. Thank you banget loh udah bisa meluangkan waktu untuk datang ke sini. Thank you juga buat diundang juga ke sini anjay. Gitu. Oh iya, Aldwin ini seorang skateboarder yang berbakat ya. Dia juga salah satu atlet Indonesia. Nah, sebelum kita tanya lebih lanjut, gue pengen tahu dulu nih Win. Perjalanan lo tuh lo tuh asli lagi. Lo tuh asli Surabaya. Iya. Asli Surabaya. Nah, ceritain dong perjalanan lo dari Surabaya bisa ke Jakarta tuh gimana? Wah, kalau diceritain mah panjang banget. Kenapa gue mau dengerin kok? Kita sana dengerin kan? Dengerin. Jadi, waktu ini mulai dari awal main skate ya? Iya, awal main skate. Oke, dari awal main skate tuh aku kelas 5 SD. 5 SD. Untuk umur, hitung sendiri lah, umurku 25 tahun. Sekarang 25 tahun? Ya, terus dari 5 SD itu kenal karena dikenalin dari tetangga, karena aku kan sering main rumah tetanggaku kan. Terus kakaknya itu main skate. Terus aku ngelihat ini apa, waktu itu kan aku nggak tahu itu namanya apa kan. Nah terus aku tanya ini apa, ini skateboard gitu. Terus cara mainnya ditunjukin, ollie kayak gitu-gitu dah. Aku kayak oh lucu juga ya bisa lompat dan gitu-gitu. Terus kayak aku pulang nanya ke mamaku, "Mah, ini ada mainan baru aku dibawain sama temanku." Terus ditunjukin, ngapain sih gitu. Terus dari situ nggak dibeliin. Jadi aku nggak, soalnya bukan anak manja juga masalahnya. Jadi akhirnya aku dipinjemin sama tetangga? Dipinjemin, terus akhirnya aku coba-coba diajarin basicnya. Dan oke, udah mulai ngerti, cuman nggak serius. Cuman sekedar main-main nyoba aja, pengen tahu. Nah seriusnya itu di kelas 6 lulus SD itu. Itu mulai aku kayak tertarik nih gitu. Karena dari dikenalin teman-teman baru kayak gitu. Mungkin beda nih, dan di kalanganku itu beda. Kayak aku masih sekolah dan teman-temanku udah ada yang kuliah, ada yang SMA kayak gitu kan. Beda. Nah, dari situ keluarga pasti nggak setuju lah. Karena kan kita masih kecil terus. Tunggu, tapi saat itu banyak yang ikut bermain itu skate.
Waktu itu dibilang banyak. Aku waktu itu belum seberapa tahu sih. Cuman di sekitaran komplekku dan nggak jauh-jauh dari sekitaran rumahku lah. Itu lumayan sih. Lumayan Kayak banyak. mungkin udah 10-15 tahun udah lumayan lah. Iya sih. Nah terus di situ aku akhirnya ngerengek. Ngerengek untuk minta beliin papa. Waktu itu akhirnya dibeliin, kan aku 25 Mei kan. Ulang Ulang tahun. tahun. Nah aku dibeliin sebelum. Oke. Nah itu kayak ini hadiah ulang tahun udah gitu. Dan itu dibeliin bukan skate yang proper. Awal pasti gitu kan kita nggak tahu. Iya bener-bener. Yang penting bentuk skate udah Iya, pasti beli. papan skate gitu ya. Ya udah dibeliin, dari situ aku ikut gabung, bukan komunitas sih, pokoknya main bareng aja. Itu namanya Portal. Kenapa dinamain Portal? Karena mainnya di sebelah portal. Mainnya di sebelah portal. Jadi portal ditutup, terus kita ada jalan raya. Jadi nggak mungkin ada motor atau mobil, ya Yang udah lewat situ, jadi main di situ. main di situ. Kita Oke. patungan untuk beli buat box, rail, buat main. Tapi di situ cuma ada alat box sama rail. Dan dari Itu situ, patungan dari kalian aja nih. iya, tapi aku waktu itu belum karena kan aku Masih kecil. juga gitu kan. Terus aku cuman diajarin terus-terusan. Akhirnya tertarik sampai sekarang. Jadi Sampai sekarang. mm, Berarti lama juga ya dari kelas 5 SD. lumayan. Tapi kayak untuk di Jakartanya sendiri itu paling cuman kompetisi-kompetisi aja sih. Berani kompetisi juga waktu itu pertama kali ikut tuh di Surabaya, ada namanya apartemen Metropolis, baru buka dan aku nggak tahu kenapa tiba-tiba bikin kompetisi skate. Nggak nyambung. Tapi ya udahlah, itu pertama kalinya aku ikut dan aku emang disuruh sama anak-anak komunitasku itu. Oke. Nah, terus disupport, ayo ikut. Nah, biar tahu rasanya gimana. Pertama kali pasti deg-degan. Pasti dong, animonya beda lah, Nah, karena itu dilihatin orang. di situ deg-degannya ada karena sesuatu yang lain. Soalnya waktu aku lagi nonton orang-orang main, karena aku berdiri sebelah banks nih, di sebelah banget. Itu emang kesalahanku sih. Nah, terus si papan itu mental. Ke muka. Waktu itu mau ke arah muka, kayak aku ngeliat, terus aku cuma noleh aja biar daripada kelihatan kena muka, akhirnya kena pala, bocor. Waktu itu pertama kalinya bocor, dan aku waktu bocornya itu nggak nyadar, ya udah cuma sakit, terus aku pegang udah bengkak, udah aku duduk. Berdarah nggak? Berdarah. Pas aku pegang nggak, terus aku kayak duduk lama, dan di belakangku ini ada orang, Mas, itu loh berdarah gitu. Terus aku pegang, nah baru situ pusing. Nah waktu itu aku langsung dipanggil medis. Di situ kan ada tim medisnya pasti kan kalau kompetisi. Terus udah diperban. Nah aku belum ikut lombanya. Dan waktu itu habis aku diobatin, aku akhirnya maju buat ikut lombanya itu. Tetap tuh, lo Tetap maksain untuk tetap ikut. maksa, meski ngelihat boxnya jadi 2, 3 Iya, gitu. ya udah, kayak Ya udah, sama-sama. karena kan aku udah register juga, masa pulang gitu, cuman karena gitu. Ya udahlah ikut aja. Terus nggak fokus, ya udah yang penting main aja. Tapi ngerasain gitu, emang deg-degan parah sih pertama. Grogi parah. Dilihat orang banyak. Terus gitu. dari situ kayak aku kayak bilang ke mama, "Mah, aku gini-gini, udah lah nggak usah main skate, ngapain sih kayak gitu-gitu." Dimarahin pasti karena udah luka bla 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 kayak gitu kan. Nah, waktu itu aku tetap main skate, nggak pernah dengerin mama, ya udahlah yang penting positif aja sih, aku menurutku gitu. Terus sampai waktu itu pernah nggak aku pulang kan dibatesin sampai jam 8. Aku lebih sampai jam 10-an, jam 11-an waktu Itu itu. main skate tuh. Main bener-bener mulai main skate. Terus dikunciin di depan, nggak dibolehin masuk. Jadi aku nunggu sampai jam 2 subuh. Papaku baru pulang. Soalnya papaku kan kerjanya emang loading bla bla bla, kayak banyak tukang bla 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 kayak gitu kan. Terus pulangnya pasti malam. Terus akhirnya ditanyain, "Lah, kamu ngapain malam-malam di sini? Mau subuh ini," gitu. Nggak dibukain sama mama gitu. Karena kan posisinya aku broken home, tapi satu tempat tinggal. Jadi makanya ya udah masuk. Ngapain sih mama kok kamu teganya disuruh di luar kayak gitu. Ya emang pelajarannya menurutku bukan tega sih. Aslinya nggak tega, namanya orang tua kan, cuman pelajaran Kasih biar pelajaran aja. iya, biar aku nggak
kayak pulang malam-malam lagi gitu. Terus akhirnya masuk, aku langsung lari ke kamar udah. Terus tetap besoknya lagi aku tetap gitu. Tapi Muri main skate ya. Nah setelah aku kayak itu sering. kapan tuh SMA? Itu enggak, SMA beda. Ini SMP. Masih SMP ini struggle-nya di situ. Terus udah aku tetap sering dimarahin. Nah caranya kayak akhirnya ada kompetisi, aku ikut. Sekali nggak menang, tapi aku nggak ngomong kalau ada kompetisi juga. Kedua, opening Mount Castle, aku ikut menang. Juara waktu itu juara 2. Dan itu aku waktu ikut kompetisi udah dipanggil nama aku masuk final udah. Terus aku kayak ngerasa kayaknya aku nggak menang. Terus aku akhirnya pulang. Padahal itu acara belum selesai. Aku pulang, terus aku cuman main komputer, udah lihat YouTube. Terus tiba-tiba ditelepon. Kamu kemana? Dulu kan HP masih Nokia kali ya. Nah, belum zaman kayak sekarang. Iya, yang penting bisa telepon sama SMS udah cukup kan. Terus ditelepon, kamu di mana Win gitu. Namanya Edo Gawat yang nelpon. Oh Edo. Aku waktu itu sempet diurus sama si Edo Gawat. Setelah aku bukan lepas ya. Udah portal udah bubar karena udah dibuka lagi portalnya. Udah dibuka lagi. Nah, terus akhirnya aku diurus sama Edo Gawat. Di Surabaya. Nah, terus ditelepon, kamu di mana gitu. Kamu tuh juara. Terus, hah? Juara gitu. Kayak nggak expect aja terus aku gimana? Ya udah diwakilin, tapi kamu nggak ada foto kamunya aja, tapi hadiah aku bawa gitu. Ntar kita itu juara ketemu. Berapa, Win? Juara 2. Dapat 800.000, yang juara 1 tuh 1.200.000 kalau nggak salah. Terus kayak dapat 800.000, aku kayak langsung bilang ke mamaku, mah, aku menang gitu ini. Namanya juga baru pertama bangga gitu. Terus aku kasih duit 400-nya buat mama. Meski cuma segitu mah aku cuma bisa ngasih segini. Ini buat buat jajan lah, tau gak sih. Udah dari situ mamaku mulai kayak pertama kayak masih tetap nggak dibolehin tapi kayak mulai dilonggarin. Terus dari situ aku sama Edo Gawat di-push untuk ikut kompetisi terus-terusan. Pertama ngejarnya di Surabaya dulu, sekitarnya lah, mau Gresik, mau Malang, semua aku datengin sama Edo Gawat, ditemenin tuh. Nah, buat apa kayak gitu, itu waktu di momen itu cara untuk nyari nama. Dulu kan nggak ada sosmed, orang tahu, apalagi skater ya, ini siapa dan caranya ikut kompetisi di mana-mana. Kompetisi bisa di majalah kan? Iya, kayak gitu, di Happen waktu itu. Nah, waktu itu aku Happen, aku pengen banget masuk di situ kan. Caranya gimana ya? Aku ikut kompetisi, mau mulai dari kota-kota kecil, terus akhirnya sama Edo Gawat suruh Jakarta, Makassar, beberapa semua disuruh datengin dari situ. Akhirnya ya udah deh, main skate terus ya sekarang. Berarti Edo Gawat salah satu orang yang berpengaruh dong? Iya, bisa dibilang gitu. Ya? Iya, soalnya dia yang udah ngajarin, disuruh berangkat sendiri, dipaksa. Oh, jadi dari Surabaya ke Jakarta. Waktu itu ke Jakarta, di Jakarta ditemenin untuk sekali 2 kali. Ditemenin dia? Iya, seterusnya nggak mau dia. Itu mungkin belajar. Iya, belajar. Dan itu aku SMP kelas 3. Kelas 3 Bapak SMP? Iya, aku disuruh, yaudah berangkat sendiri. Terus aku bilang sama mamaku, temenin, mamaku juga nggak mau. Suruh berangkat sendiri. Katanya jadi anak cowok nggak usah manja-manja dah gitu. Itu dah kayak gitu. Berarti sebelumnya kamu emang udah pernah ke Jakarta ya? Udah, waktu itu di Puing. Aku ke Puing. Oh, Puing yang di Ancol Puing, ya? tapi yang belum, kan Puing awalnya kecil tuh. Warna biru aku masih ingat. Nah, dari situ aku. Terus sering ke Jakarta. Banyak kan Jakarta sih, Jakarta, Bali. Kompetisi, jadi setelah kompetisi balik lagi Surabaya, kayak gitu. Itu cara nyari namanya waktu itu. Kalau sekarang kan ada HP, enak, gampang. Yang penting viral. Ada sosmed. Iya, tapi viralnya jangan yang negatif ya. Nama bakal kelam sih kalau menurutku. Viralnya harus yang positif. Iya. Nah, terus lo tuh belajar skate tuh diajarin atau gimana? Maksudnya lo bisa ngeliat video. Pertama ditunjukin doang, terus kayak dikasih majalah Tracer, terus dikasih majalah banyak lah, terus sama video. Kan dulu kan kaset. Jadi betul banget. Ngeliatnya pinjem kaset gitu, sampai kasetnya baret-baret lah pokoknya jadi anak beli 1, terus akhirnya muter kasetnya untuk ngeliat video skate kayak gitu. Kalau sekarang kan ya udah YouTube semua ada, website semua ada kayak gitu.
bisa kapan aja ya kan, lebih nggak mudah pernah, lah. nggak mungkin nge-lag atau apa, nggak mungkin. Kalau dulu kan kalau tiba-tiba macet nih berarti kasetnya dong. Kasetnya Kalau rusak. sekarang buffering berarti kuotanya habis kayaknya. Kayak gitu. Ya paling nggak zaman sekarang tuh lebih mudah ya, medianya lebih Iya, banyak ya iya. kan, gitu. Terus apa namanya, lo tuh awalnya tuh main skate tuh emang di street berarti ya? Iya, di street dulu nggak ada ball sih, bener-bener nggak ada ball. Terus di Surabaya skatepark tuh cuman satu, waktu itu Bungkul sebelum Kastel buka itu. Sekalinya aku main ke Bungkul, malu, makanya aku nggak main di situ, karena jago-jago waktu itu. Oke. Terus kayak skateparknya waktu itu sebelum direnov kedua, itu yang pertama kacau, nggak proper, makanya aku main basic dulu dah, nggak usah di skateparknya gitu, nggak kepikiran juga sih. Terus waktu Bungkul udah renov kedua, aku disuruh main, tapi aku waktu itu tetap diem. Jadi tetap diem aja karena malu, gengsi aja, bukan gengsi, malu karena ini jago-jago, aku baru pertama kali main, maksudnya baru-baru gitu. Iya. Waktu itu aku ngeliat Afri, NASA ada tuh, anak-anak Surabaya tuh, legend-legend sih. Edo Gawat salah satunya sih. Edo Gawat ya, cukup diakuin lah namanya Edo Gawat. Iya, Untuk Edo di Gawat. komunitas skate sangat berpengaruh si Edo Gawat ini. Nah, gue mau bacain artikel nih, Win. Aldwin itu mengaku apa sih itu? Dia mengaku panutannya dalam bermain skateboard adalah Putu Yogi Darmawan. Iya, panutan lo dalam skateboard itu adalah Putu Yogi Darmawan. Iya, Itu namanya mungkin bisa Putu Yogi. dijelasin, Win? Jadi awalnya aku kenal si Yogi itu ngeliat, aku ngeliat tuh waktu di Bali. Waktu di Bali. Ngeliat dia main, beda dari yang lain aja, kayak dia beda lah pokoknya. Dari situ aku kayak tertarik, terus aku cari videonya, terus aku setiap kali ngeliat videonya tuh kayak semangat gitu main skate. Sampai sekarang pun juga meski dia nggak main skate, udah nggak ngurusin usahanya, tetap aku selalu ngeliatin videonya dia kalau buat semangatin lagi gitu sih. Soalnya dia yang ngajarin kayak skate tuh jangan gerasa gerusuk, terus kayak harus nggak sketchy dan bla bla bla, pokoknya harus clean lah. Dia benar-benar buset, beda lah dari yang lain menurutku. Yogi influence lah buat aku. Berarti Yogi salah satu ini ya. Iya. Apa namanya, orang yang berpengaruh di Aldwin juga dong. Yogi, Putu Yogi tuh. Putu Saya tahu Yogi. tuh Putu Yogi. Hai Putu Yogi. Nah, terus lo tuh selain main skate tuh ada hobi lain nggak sih? Apa Hobi gitu, lain? main golf? Oh gitu, main Hobi golf. lain paling main game. Main game. Suka game sih. Olahraga lain gitu yang lo Olahraga tekunin lain? selain skate tuh Nggak, pada karena saat itu? nggak ada sih. Soalnya aku lihat kayak zaman dulu kan, waktu itu bukan zaman dulu, waktu itu kayak cuman bola, terus paling basket, sepak bola udah kan. Iya, Kayak bosen gitu, semua orang kayak bisa semua, jadi kayak nggak pernah ngikutin sih. Terus kenapa lo memilih untuk skate? Karena- kan you know skate itu sakit kan? Oke. Kayak lo nge-trip, Jatuh gitu kan, ya. gitu kan. Kayak lo tadi cerita, kepala lo bocor, belum ikut kompetisi, Iya. Jadi udah kayak gitu. Kenapa lo lebih memilih skate? oke, pasti semua orang kayak ngerinya di jatuh, nggak usah bahas itu. Nah, kalau di skate itu, kenapa aku milih skate? Karena skate tuh beda dari yang lain, soalnya skate tuh banyak temen, terus kayak makin banyak kenal sama dari luar kota, terus dia tuh nggak pernah, yang aku ngerasain tuh nggak pernah milih kayak kamu tuh agama apa, kamu rasnya apa. Dia kayak ya udah, kita bawa papan, main aja bareng. Udah, dari situ tuh aku dan mereka semua itu berbeda-beda. Pasti punya style masing-masing. Dari situ beragam. Akhirnya dari situ aku suka sama skate gitu. Banyak teman ya di skate ya. Ya banyak Relasi ya, itu lah banyak banget. relasi dari teman bisa jadi kerjaan. Iya benar. Ya dong, ya Ya. bisa jadi kerjaan. Jadi banyak-banyak relasi, jangan menutupi diri. Nah, terus spot favorit lu tuh apa sih? Di mana sih? Atau Di apa mana? gitu? Mau skatepark atau sport? Ya whatever gitu. Oh, kalau spot favorit kita bilang gini, kalau skatepark mungkin di BSD iya. di BSD Extreme Park Ya, itu Extreme Park ya, itu favorit. proper sih, Iya, bagus itu proper. Terus kalau di street mungkin daerah Sudirman kali ya. Ya, Sudirman Sudirman tuh ya. waktu itu. Sudirman sih. Kebanyakan Sudirman sih. Sama anak-anak juga, sama Jebrak sama Aldo kan seringan di situ. Banyak take video di situ sih. Gitu.
Iya sih, bener-bener. Nah, terus gini Win, lo tuh kan salah satu skateboarder yang namanya cukup famous lah di Indonesia. Amin. Ya kan? Amin. Maksudnya prestasinya inilah good. Salah satu atlet juga di Asian Games sama SEA Games ya terakhir kan? Ya. Nah, terus gue pengen tahu dong gimana caranya gitu. Lo bisa mengikuti si Platnas itu. Itu apakah ada seleksi kah sebelumnya atau ada kriteria lain lah gitu? Jadi kayak waktu Mungkin itu bisa ceritain. 2018 Februari deh kalau nggak salah, pokoknya awal tahun itu aku ngelihat ada kualifikasi untuk buat ikutan Asian Games 2018 kan Asian Saat Games. itu si skateboard adalah olahraga pertama ya? Iya benar, Di Asian olahraga Games itu pertama. Terus aku waktu itu aku masih di Surabaya. Di Surabaya. Terus aku kayak ngeliat, datang aja lah gitu. Aku kayak nggak peduli dengan menang atau enggaknya, masuk atau enggaknya. Yang penting nggak ada salahnya ikut. Nah, waktu itu kan di BSD. Di BSD. Dan itu banyak yang ikut kan, ada berapa itu. Pokoknya banyak lah dari mana aja datang soalnya. Dari situ tuh aku ikut kualifikasi, masuk. Mulai dari situ perjalanan lebih banyak di Jakarta. Sampai sekarang. Jadi kayak semua Asian Games, SEA Games semua ada kualifikasi. Jadi nggak karena kita kenal orang dalam atau apa, enggak. Tetap bener-bener kamu tetap jalur kualifikasi aja gitu. Jadi orang dalam nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh, bener nggak ngaruh serius. Percuma ada orang dalam pas masuk tapi lo nggak menang. Iya udah, jangan nggak ngaruh. Tetap. Lanjutin. Jadi kayak SEA Games juga sama, kualifikasi juga. Jadi kalau Asian Games kan di Palembang. Di Palembang, paling gede betul. tuh. Kalau SEA Games di Filipina gitu. Nah terus itu bagaimana sih gitu bisa ikut itu tuh kriterianya tuh harus apa gitu? Ya nggak, yang penting konsisten aja sih. Soalnya kan gue liat tuh kayak ada Palandeng kan, Iya. ikutan juga ya? Dari kualifikasi itu dilihat kayak anggap jangan bilang kualifikasinya ya. Kita anggap skatecom aja sendiri, kompetisi biasanya aja ngerebutin juara gitu aja cukup. Kan buat untuk masuk juga harus konsisten. Betul. Kayak gitu. Kayak siapa tuh Win yang dari daerah itu tuh yang sama Dikis itu siapa? Wanda. Kan Oh, iya. gue liat tuh kayaknya Wanda juga ikutan kan? Iya Wanda. Waktu itu ada Asian Games ya. Asian Games Wanda, Pevi, Sanggu. Waktu itu sama Aldi Gustiano. Yang dari Bali itu? Sanggu. Enggak, Oh, bukan. Mario Palandeng. Yang pakai kacamata itu loh. Pakai kacamata. Ada tuh gue liat tuh. Aldi Gustiano. Aldi ya? Iya, Aldi Iya. Gustiano. Nah, pokoknya ada Aldi Gustiano, Mario Palandeng, Pevi, Sanggu. Jason? Jason Oh, belum. agak di pertengahan. Oh. Karena di dalam seleksi itu, udah kita masuk, masih ada seleksi lagi. Oke. Nah, jadi yang waktu kita udah ngejalanin masa timnasnya, terus berapa bulan kemudian itu ada seleksi lagi. Jadi kita itu masuk bukan berarti ya udah. Ternyata Bukan berarti masih lo masuk gitu? ya udah tetap dinilai. Tetap dinilai sehari-harinya, mau attitude, mau skate-nya. Terus akhirnya yang di situ ada 3 orang. Farel, Ahlan, sama Aldi Gustiano. Oh, si Jadi Aldi. sisa aku, Sanggu, Pevi, sama Mario. Dan dari situ Jason baru masuk, ditarik. Jason masuk, iya. Untuk bowl dia. Oke. Ada Wanda, lupa Wanda. Iya, ada Wanda. Masuk. Terus akhirnya Jason buat bowl, Wanda buat cadangan. Nah, aku street. Nah, di situ tetap masih ada seleksi lu kita. Oh, ada seleksi lagi. Masih. Akhirnya Ketat banget dong iya, seleksinya. akhirnya Wanda turun, Iya, Wanda nggak ikut nggak kan? ikut, sama Mario Palandeng nggak ikut. Jadi cuman aku, Sanggu, Pevi, Mario. Itu untuk kelas cowok. Untuk kelas yang, iya. Kalau cewek cuman ada 2, Alika kan? Alika sama Bunga. Oh iya, Waktu itu di Asian Games. di Asian Games ya. Kalau SEA Games cuman Nah kalau SEA Games lebih ketat lagi nggak sih? SEA Games sudah kebentuk jadinya. Kualifikasi udah ntar kebentuk, udah dia tetap gitu. Jadi Tapi aku lihat kayak Wanda gitu ikut lagi ya di Asian Games. ikut lagi Sorry di SEA Games ya ikut lagi, tetap akhirnya ada penilaian lagi, tetap di situ ada penilaian, semua ada penilaian gitu. Jadi rata begitu. Oke. Jadi nggak
orang lihat kan kayak udah masuk ya udah gitu kan. Padahal nggak, di situ tetap kompetisi aja kita. Kasih tips Win, gimana caranya untuk teman-teman pengen jadi maksudnya bisa main skate tapi bisa menjadi atlet juga gitu untuk mewakili Indonesia kayak lo gitu. Kalau tipsku sih nggak usah, kalau main skate mah nggak usah terlalu kayak aku pengen jadi atlet, jangan gitu sih. Skate tuh dilihat kamu tuh bener-bener kamu mau nggak belajarin skate itu, kamu mau belajar skate itu apa, terus kamu kenal skate tuh kayak gimana. Jangan berarti kamu belajar skate terus cuman kayak pengen keren-kerenan doang, nggak bisa, nggak bakal jadi kayak gitu. Ntar kalau masanya untuk mau atlet atau enggak itu ada rezekinya sendiri-sendiri, ada jalannya sendiri gitu. Berarti sebelumnya lo tidak berpikir untuk menjadi atlet dong? Nggak ada. Kayak main skate tuh ya udah gue main skate aja, Main gue skate happy aja dengan terus skate. ya udah gitu aja, aku ikut kompetisi udah senang. Mau menang atau enggak yang penting aku selamat, udah gitu aja cukup. Terus ketemu orang baru, udah itu aja karena banyak banget. Ketemu orang baru, segala macam. gitu. Ketemu trik baru. Benar, harus dong kalau itu. Ketemu trik baru juga. Vibe-nya dong itu yang enak. Karena kompetisi tuh enak banget dah, ketemu banyak orang dah. Kangen-kangenan lah pasti, apalagi dari luar kota ya. Yang kita jarang ketemu, terus pasti pas ketemu pasti seneng pasti. Gitu. Terus gue juga pernah lihat tuh lo pernah menjadi King of Kuta. Wis. Itu 2000 berapa ya? 2018 ya? Enggak, tahun lalu. Tahun lalu ya? Tahun 2019 ya? 2019. 2019 ya? Waktu itu di Bali ya. Di Bali Iya. ya. Itu keren sih acara. Itu kayak gokil. Enggak, itu keren aja sih menurutku. Gregorius Aldwin King of Kuta. Itu acara yang Volcom kan saat itu? Ya Motion sama Volcom. Ya Motion sama Volcom ya. Di pinggir pantai menurutku kayak Epic tapi banget. waktu itu dulu waktu aku belum main, aku taunya dia udah ada loh. Itu kan bukan acara tahunan kan? Emang acara tahunnya mereka kan? Yang mana? Yang acara si Motion sama si itu kan kalau nggak salah acara Kuta Karnival. Kuta Karnival. Bener kan? Kuta Nah, itu kan Karnival. di pantai itu kan? Di pantai. Nah aku ngeliat tuh kayak anjir keren banget, pengen. Terus akhirnya diadain kayak gini. Ya masa nggak ikut? Pasti ikut dong kayak gitu. Itu kamu memang kemauan sendiri untuk ikut? Iya, nah aku kayak waktu itu kayak tetap izin kan untuk ikut kompetisi karena kan aku lagi timnas kan, jadi tetap harus Oh, saat izin. itu lagi timnas ya? Iya, tetap harus izin. Terus kayak aku udah punya pikiran jelek kalau emang nggak dibolehin tetap berangkat, bodo amat aku. Gitu. Soalnya nggak ada yang nggak boleh ngelarang aku gitu, karena kan kompetisi gitu. Kompetisi. Terus akhirnya aku izin, ternyata dibolehin emang, bukan nggak dibolehin ya, emang dibolehin. Terus ya udah akhirnya berangkat sama Wanda aku, Iya, sama Wanda ya. sama Kian cewek, ada Kian, terus Nepa, Basral, Erlangga, itu aku berangkat sama mereka satu hotel udah. Tuh aku nggak pernah kayak pas momen itu kayak nggak kepikiran mau juara atau enggak, ya udah ikut aja soalnya keren, menurutku keren aja di pinggir pantai. Masalahnya gitu. Tapi jangan main jam pagi sampai siang sih, serius. Reno aja muntah lu di situ. Reno muntah. Bukan gara-gara mabok ya, Iya, bukan, bener-bener itu panas banget. Untung yang pronya mainnya sore. Jam 2 udah mulai. Jadi yang kasihan tuh under 15 sama pemulanya. Dari pagi sampai siang gue itu. Salut sih, tetep sih salut sih. Gitu. Tapi ada hasilnya dong. Pulang membawa nama King of Kuta kan? Oh gila. Oke situ itu kayak banget sih. Seneng sih itu, parah, seneng banget. Berarti berkesan dong ya? Woi parah. Kompetisi kemarin ya? Parah, tiba-tiba habis ya? nggak ada kompetisi. Itu waktu itu kan momen kompetisinya sepi kan? Iya. Sekalinya kompetisi, tiba-tiba juara 1. Kayak nggak uset. Semesta mendukung. Itu dah, kata udah. Mungkin kalau nggak ada COVID ini tuh acara itu kan acara banyak tahunan. dong. Iya, banyak kalau nggak ada COVID ini. Betul. Pasti. Soalnya ini Win, kayak itu kan emang acara si Kuta Fest itu kayak Insat juga kan emang ikutan. Cuma kalau Insat kan emang ikutnya segmennya surfing kan. Yeah. Jadi kita kayak kerja sama-sama salah satu komunitas surfing di Kuta lah waktu itu. Nah, untuk si skate-nya tuh si Motion sama si itu sama siapa? Si Volcom. Sayangnya acara itu bagus gitu, acara tahunan. Keren sih kalau itu. Keren abis. Kalau nggak ada lagi madu, janganlah, harus ada yang kedua, ketiga dan seterusnya. Seterusnya Itu harus itu. Nah, terus gue juga mau bacain artikel juga nih.
Ada lagi. Ada lagi. Aldrin ini artikelnya banyak. Mungkin Buset, kalau siapa gue ya? print itu semuanya artikel, Win. Karena gue beli beberapa aja nih. Tak hanya telah mengikuti ajang-ajang nasional dan Asian Games, Gregorius Altwin juga pernah masuk putaran final di ajang Festival International Sport Extreme di Prancis. Wih, gokil tuh. Lo pernah Itu, ikutan iya. apa ajang festival Di Prancis. internasional extreme sport di Prancis? Iya. Kapan itu, Win? Itu 2018 kalau nggak 17 kok seingatku 17. Itu waktu itu tetap seleksi. Itu dari IXC. Oke. Jadi IXC. biasanya IXC itu kalau ada pemenang, nah ntar ada beberapa orang dipilih dari pemenang atau kalau nggak yang final ntar dipilih bisa diberangkatin laki-lakian aja. Tapi yang juara satu udah pasti. Ntar sisanya ntar dipilih lagi. Oke. Kayak gitu. Terus akhirnya aku yang kepilih. Terus aku tuh berangkat sama si Denny TX. Oh, Mas Denny. Ya, terus waktu itu ya berapa hari ya? Waktu itu seminggu kali ya ikut kompetisi di itu Vice namanya. Vice itu. Nah, waktu ikut Vice aku kayak ini mah susah kali. Musuhnya orang-orang gitu gitu. Tapi ya udahlah ikut aja meski mau menang atau enggak, tapi aku kayak waktu ikut kalau kayaknya nggak masuk final deh gitu. Tapi ya udah, ternyata pas lihat hasilnya masuk final, aku udah mikir ya udah masuk final udah bersyukur lah gitu. Terus akhirnya nggak menang, ya udah nggak apa-apa. Yang penting Tapi paling dapat nggak pengalaman aja sih pengalaman aja. gitu. Pengalaman Terus paling bisa ke Perancis gratis. Prancis, ya kan? Dari hobi bisa jadi something yang amazing, itu keren Ya, banget skate sih. tuh lucu loh, kayak gimana ya? Aku nggak expect bisa diberangkatin kayak udah pernah ke Korea kayak gitu kan, kayak nggak terduga aja gitu. Terus ke Amerika sebulan, terus ke Jepang, terus akhirnya ke Perancis, terus nyamber ke Barkanya, Serius? mampir. Terus kayak ya nggak expect aja ke Shanghai. Segitunya kayak dipikir-pikir, deh ini cuma gara-gara skate. Nggak mungkin dong aku bayar semuanya Sendiri. segampang itu gitu. Enggak, kalau itu enggak. Kayak ini rezeki aja ada jalannya gitu. Kayak ya bersyukurlah dari skate. Jadi makanya nggak bakal mau ninggalin skate. Terus tanggapan keluarga gitu ketika tahu si Aldwin ini bisa mewakili Indonesia di Asian Games dan SEA Games? Apa tanggapan mereka? Pasti bangga dong. Apalagi Surabaya pasti bangga dong. Ibu Risma. Bu Risma, tolong. Gimana, Jadi Win? keluarga aku cuma bilangin waktu itu kan nyokap udah nggak ada. Nah, ya nyokap Sorry, nggak ada. Win. Jadi aku paling ngomong sama ya semua keluarga aku beritahu sih kayak Papa. yang penting papa aja dulu lah gitu. Papa masuk gitu. Kayaknya aku lama di Tunggu, Jakarta. kamu berapa bersaudara, Win? 2 sama kakak cewek. Jadi aku cuman beritahu kayaknya aku mulai lama di Jakarta gitu. Emang susah sih ninggalin kota sendiri gitu, apalagi ninggalin keluarga gitu kan. Terus kayak papa cuma bilang ya udah, yang penting nggak aneh-aneh, hati-hati udah, dibiarin aja. Yang penting mau ada hasil atau enggak, dia bilang mau menang atau enggak, yang penting pengalamannya digituin aja. Udah, makanya sampai sekarang kayak yang penting ngirim duit aja. Yang penting transfer, Pak. Iya, yang penting transfer aja udah. Ya tapi ya orang tua manapun pasti bangga lah punya anak yang bisa membanggakan Indonesia, ya kan? Menang atau kalah itu urusan belakangan. Iya, pasti ada Yang menang penting kalah. kan kita sudah berusaha Berusaha. untuk membuat yang terbaik. Nah, terus Win, lo tuh kan udah keliling kota-kota nih. Bali dong pastinya kan, ya sekitar Surabaya, Malang dan sekitarnya gitu. Dan lo sekarang stay di Jakarta. Nah, menurut lo nih Win, sebagai skaters yang berasal dari luar daerah, terus tinggal di Jakarta, perbedaannya tuh apa sih? Skaters daerah dan skaters Jakarta itu seperti apa? Beda sih, jauh sih. Bedanya apa? Ini kita ngomong di Jakarta aja. Jakarta aja, ngomong aja. Keras. Keras. Oh, keras, persaingannya keras ya? Lingkungannya kayak gitu. Dari skaternya juga keras. Gitu. Dari komunitas juga keras. Jadi kalau di Surabaya tuh waktu aku pindah ke sini ya kaget-kagetan aja. Mulai belajar-belajar gitulah, orang kan
kayak ngeceng-ngecengin. Kalau orang daerah kan pasti baper. Mulai dari situ belajar dari hal sepele itu gitu. Soalnya kayak waktu aku di Surabaya nggak ada sih yang gitu-gitu. Jadi kayak beda banget. Kalau skate ya udah skate, nggak ada yang ngecengin sih, ngecengin dikit gitu. Tapi kalau di sini buset, omongan tongkrongan kayaknya, semua digosipin. Apa yang dilakuin meski positif tetap diomongin, disirikin. Aduh, enggak bang, wajar bang. Kalau ngomongin satu ke tongkrongan yang lain tuh wajar. Oke. Nanti ke tongkrongan, circle-nya gitu-gitu aja bang. Iya, muter aja ya, bener. Beda banget sih. Jadi buat yang kayak mau ngerantau ya bagus lah. Buat ngebentuk mental, bener. Jadi kalau pulang ke daerah sendiri, ya elah gini doang gitu. Udah gampang lah nanggepin orang-orang di daerah sendiri gitu. Daripada daerah orang lain, itu susah. Gitu. Tapi banyak belajar lah di Jakarta yang keras ini. Nah, Aldwin sendiri tuh pernah merasa star syndrome gak sih? Karena nih Win, di umur kamu yang masih muda, kamu punya prestasi yang cemerlang lah di dunia skate kan. Pernah jadi atlet, kompetisi manapun segala macam, nama ya you know lah pasti untuk di circle skate sendiri atau di luar itu ada lah gitu. Pernah nggak sih ngerasa star syndrome gitu? Aku juga kayak nggak melajarin tentang star syndrome juga sih. Kayak aku nggak peduli dengan itu sih. Kayak apalagi butuh manjat dan pansos dan bla bla, enggak sih. Aku lebih suka kayak orang yang bener mau ngikutin aku, silakan. Kalau enggak ya udah. Kalau emang murni, aku malah mencari yang murni bener-bener suka karena misalnya karakterku atau apa gitu, nggak apa-apa. Ya gitu bebas. Yang bener-bener suka, bukan karena aku deket sama si A si B kayak gitu. Begitu. Jadi aku nggak pernah kayak mikirin tentang hal gitu sih. Nggak masih belum penting aja menurutku kayak gitu. Karena nggak baik juga kalau terlalu star syndrome sih. Iya sih, benar. Terlalu banyak negatif dibanding positif ya. Dan satu hal kayak orang nggak follow dan follow belum tentu dia nggak temenan. Kayak misalnya di unfollow tiba-tiba belum tentu dia musuhan. Iya. Daripada follow-followan tapi di belakang nusuk, itu aja sih. Mendingan gak follow tapi kita berteman. Mending gitu kalau aku gitu aja. Mau aku di unfollow atau siapapun ya nggak peduli aja. Kalau aku lagi emang suka dengan kontennya atau Instagramnya, ya aku tetap bakal follow. Kalau enggak ya tetap aku lihat, cuman ya udah sekedarnya aja. Paling aku unfollow juga gitu. Oke. Jadi kalian mendingan follow-followan dan berteman, itu lebih baik. Dibanding mendingan gak usah temenan tapi berteman. Dibanding kita berteman tapi nusuk-nusuk. Apalagi pansos, waduh jangan. Hindari seperti itu. Maaf nih Win, kan kadang-kadang skaters gitu kan, minum cewek. Kalau cewek nggak bisa ngomong, nggak bisa no komen. Kalau cewek listnya banyak. Kalau minum enggak. Waktu aku ngicipin iya, cuman kayak nggak sampai bener-bener orang yang ayo minum yuk, nggak ada aku kayak gitu. Bukan peminum lah ya. Iya, tapi ngicip udah, tapi ya udah gitu kayak ternyata gini ya rasanya. Semahal apapun kayak oh gini rasanya udah cukup tahu aja. Ya gitu. balik lagi Win, dari yang gue bilang kan skaters identik banget dengan itu kan, cewek. Jadi gitu-gitu. Kalau aku ditanyain kayak gitu, orang-orang mana nggak ada yang percaya, dikira kayak ini palsu nih, kayak itu fake aja Alwin kayak gitu. Padahal ya ini aku gitu. Iya. Gitu bener, aja. Bener. Kamu aja kurang deket gitu. Ya kita kan bergaul berteman gak harus merokok. Terakhir nih, goals lu tuh apa sih? Goals? Di skate sendiri atau di personal lo sendiri di tuh apa? Skate, mungkin aku belum punya medali di luar ya. Nah itu goalsku kalau di skate ya. Terus kayak kalau goals di hidupku sih banggain keluarga sama mama, sama bahagiain orang di sekitarku yang mau membutuhkan atau enggak, orang sekitarku, teman-temanku kayak gitu. Dari situ aja aku udah seneng gitu, udah cukup. Terus sama hal nggak ngerugiin orang lain, itu cukup. Intinya itu aja sih. Tidak boleh merugikan orang lain. Gitu. Terus terakhir nih, satu lagi nih Win, dari terakhir mulu ya. Terakhir satu lagi nih, tolong dong kasih tips buat skaters-skaters muda di sana gitu. Ingin menjadi seorang Aldwin itu seperti apa gitu?
Oh, kayak kalau mau main skate ya main skate. Pokoknya belajar basic, inget itu basic itu penting. Terus banyak berani ke luar kota, kompetisi kalau ada semua ikutin. Terus nambah relasi, pertemanan, bla bla bla. Terus kayak harus punya prinsip. Itu aja. Jangan berarti kita lagi di tongkrongan ini terus kita ngalir semuanya, jangan. Jadi yang berbeda aja. Gak ada salahnya kok selama itu positif. Tuh. Lakukan hal yang positif. Negatif mulu. Yang negatif jauhin. Kalau ada teman-teman ngomongin, gak usah ditemenin. Nih Win, gue mau bacain pertanyaan nih dari Ada. netizen. Oh, oke. Dari sekitar banyak Pertanyaannya netizen. apanya? Gue bacain beberapa aja nih Win. Iya. Jawab cepet aja nggak apa-apa. Oke. Nih ada salah satu, gue nggak usah sebutin namanya ya. Nanti kalau gue sebutin soalnya orangnya terkenal. Bang sekarang umur berapa sih? Aku selalu bilang tebak, tapi gara-gara aku tadi bilang 25. Oke, umurnya 25 tahun. Bagi yang nanya, umurnya 25 25. tahun. Terus ada juga nih, Bang pengen denger story Aldwin waktu masih gabung di Jelot Zilot. Skateboard. Oke, Zilot Papan. Oh, Sponsor Zilot Skateboard ya, Nah, pengen denger story-nya dong, Bang. Zilot itu brand skate dari Surabaya. Terus aku disponsorin brand papan pertama sama Zilot. Sama Zilot itu. Oh, Zilot itu adalah salah satu brand papan. Iya di Surabaya. Namanya ownernya shout out to Iput. Oh, oke. Itu berpengaruh juga. Berpengaruh juga. Lama tuh sama si Wah, Zilot itu. 5 tahun. Kalau nggak salah 5 tahunan lah lebih. 5 tahun. Buat papan. Halo Zilot. Yang ngabisin papan Alwin. Yang ngabisin lawan Paling banyak aku. Oke. Bang, trik favoritnya apa sih? Trik favorit. Try flip, heel flip, Apa? 360 flip sama heel flip sih. Tuh. Oke. Tuh, dengerin ya bagi yang nanya tuh trik favorit dari Aldwin. Nih ada nih Bang yang nanya. Kan kemarin kita sempat bikin story ya untuk Aldwin, kayak siapa yang mau bertanya tentang Aldwin. Nah, kebetulan komennya positif-positif tuh. Dan bahkan banyak yang ngira Aldwin itu join sama Insight. Kayak, Bang join Insight, Bang Aldwin join Insight, oh my god, banyak banget yang nanya seperti itu. Enggak, Aldwin tidak join dengan Insight. Kita hanya berhubungan baik saja. Iyalah. Dan kebetulan Aldwin ini diundang untuk di podcastnya Insight Issue untuk episode kali ini. Jadi buat teman-teman jangan berpikir kalau Aldwin itu join ke Insight karena Aldwin sudah mempunyai sponsor sendiri. Oke. Nah, terus Bang lebih enak di atas apa di bawah? Bawah. Gue nggak tahu sih pertanyaan lo apa. Di bawah Tapi aja jawab udah. aja. Di bawah aja udah. Nggak tahu. Di bawah aja. lebih enak di atas atau di bawah? Oke. Sip, terus ada yang terakhir ini ditunggu di YouTube-nya Insight. Siap. Nanti abis selesai podcast ini kita editing dulu biar cakep nih. Nah, terus biar lo semua lihat ya. Nah, kalau lo cari itu di web atau dimanapun itu tentang Aldwin, itu banyak banget story-nya Aldwin, jadi lo bisa lihat di situ. Oke? Boleh. By the way, thank you banget Win udah Thank mau you datang banget ke juga. Insight Studio untuk sharing-sharing di Insight Issue. Jangan lupa teman-teman untuk like, comment, Comment, and subscribe. Oke? Jangan lupa nantikan Insight Issue episode selanjutnya. Peace out.